Tapi sebenarnya kalau kita amati perilaku medsos kita itu sebenarnya menduplikasi apa yang dilakukan oleh media mainstream. Contoh, kalau kita lihat dulu ketika ada musibah, itu kemudian seluruh stasiun TV itu bikin open donasi, betul nggak? Nah, sama hari ini kayak kalau kita lihat ya kasus boleh sebut nama ya, ini sudah viral. Kasus Tio dengan ibunya yang merawat ibunya sakit ini. Itu begitu diviralkan di TikTok, itu kan kemudian orang berbondong-bondong bergotong royong menunjukkan karakter bangsa Indonesia, ya kan, gotong royong. Nah itu sebenarnya dulu dilakukan oleh media-media mainstream kita. Nah, yang hari ini dilakukan oleh media sosial, tetapi cenderung kurang kontribusi media arus utama adalah kontrol sosial. Contoh ketika orang mencari keadilan, dia sudah lama mencari keadilan, tapi kemudian mungkin bagi media arus utama, karena itu persoalan individu bukan persoalan publik, dilihatnya dari perspektif individu, tidak dilihat dari perspektif kepentingan publik. Ketika itu viral di media sosial, itu kemudian bisa merubah keadaan, ya kan? Kan banyak sekali kita dikasih contoh-contoh tentang itu, termasuk yang terbaru karena sudah divonis oleh pengadilan negeri, tidak apa-apa ini disampaikan. Termasuk kasus yang lagi hits di Jakarta saat itu. Bagaimana skenarionya ini kemudian dilegitimasi oleh arus media utama kita. Tapi begitu arus media sosial kita melawan itu menjadi viral, akhirnya kan kemudian menjadi jembatan terangnya satu peristiwa yang kemudian divonis kemarin, karena sudah divonis kan berarti terangnya satu peristiwa. Nah yang begini-begini memang menjadi otokritik kita semua. Artinya saya pun sebagai orang yang pernah berprofesi jurnalis, itu juga harus koreksi diri kita masing-masing gitu. Kita harus koreksi ke dalam, melakukan otokritik ke dalam, bagaimana pers kita tetap jadikan sebagai jembatan untuk melakukan sosial kontrol jalannya pemerintahan. Jadi makanya membangun nalar kritis itu tetap harus dilakukan. Nalar kritis tetap harus dilakukan. Agar apa? Agar masyarakat ini terwakili kepentingan publiknya. Masyarakat itu kan ingin bahwa asas pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang hadir melayani, gitu kan ya. Nah kalau kemudian ada jalannya pemerintahan tidak melakukan itu, ya kami berharap media arus utama ini menjadi alat perjuangan untuk mewakili kepentingan publik. Yang kedua, sebenarnya pengaruh media arus utama itu juga ya diduplikasi oleh medsos. Salah satunya adalah contoh kalau di Surabaya ya. Begitu teman-teman memberitakan bahwa ada satu keluarga ini ternyata, mohon maaf ya, dalam kondisi kemiskinan ekstrim nyaris tanpa intervensi pemerintah, kan gitu. Begitu diberitakan oleh media-media utama, akhirnya kan peran pemerintah menjadi hadir, meskipun dampaknya lurahnya dicopot. Nah ini kan maksud saya, jadi media, teman-teman jurnalis ini punya kewajiban untuk terus melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Itu yang saya bilang tadi. Kita wajib punya independensi dalam berpikir, tetapi kita tidak boleh netral. Artinya kita harus berpihak kepada siapa? Ya kepentingan publik. Itu tak? Oke, siap.